Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan beserta keluarga tercinta, teman-teman selalu dalam keadaan bugar. Kemudian dimudahkan, dilancarkan dalam menjalani segala aktivitas. Dan mudah-mudahan kita masih terus bisa bertemu, diskusi bersama, khususnya tentu saja masih tentang timnas kita. Karena saat ini atau hingga saat ini pemain-pemain timnas kita, termasuk kita semua sebagai penggemar, masih menunggu dan masih setia menanti siapa pelatih yang akan menangani timnas kita agar timnas kita lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sekarang, dan timnas kita akan lebih diperhitungkan lagi di masa-masa yang akan datang. Itu harapan kita. Dan beredar luas beberapa nama, banyak yang menyebut, bahkan kita pernah mendengar dari ketua umum kita ada 5 kandidat, kalau tidak salah dari 4 negara. Namun sampai dengan saat ini masih belum mengerucut nama dan belum ada tanda-tanda salah satu atau lebih yang akan dipanggil menangani timnas kita. Tentu saja nanti satu akan dipilih. Walaupun yang santer kita mendengar salah satunya adalah pelatih Persib Bandung. Kemudian satu lagi yaitu mantan pelatih timnas Uzbekistan. Kalau kita memilih dari 2 pelatih tersebut, saya memilih yang dari Uzbekistan. Karena apa? Karena beliau sudah cukup paham dengan atmosfer timnas Asia, dan dia dan beliau juga sukses menangani timnas Uzbekistan sehingga lolos ke putaran Piala Dunia 2026, yaitu Timur Kapadze. Kita tahu semua, karena dengan hadirnya Fabio Cannavaro, beliau akhirnya menjadi asisten pelatih. Yang mungkin kita tidak tahu, mungkin beliau ingin tetap memegang tampuk pimpinan sebagai pelatih utama, sehingga leluasa di dalam mengatur strategi, mengatur formasi dan sebagainya. Dan yang kita dengar bersama-sama bahwa belum lama ini Timur Kapadze sudah meninggalkan timnas Uzbekistan. Walaupun di sana sini santer diberitakan bahwa beliau akan datang ke Indonesia, namun kita tidak tahu tujuannya. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan, atau sudah ada komunikasi dengan federasi. Namun kita sama-sama mendengar bahwa dari Bapak Sumarji, beliau bilang bahwa belum ada kontak dengan Timur Kapadze. Tentu saja kita sebagai penggemar, kita sebagai seorang yang menanti dan menunggu, tentu agak bingung, agak jauh dari kepastian. Padahal kita sudah berharap banyak agar secepatnya ada seorang pelatih yang cukup mumpuni. Kelasnya tentu harus di atas STY dan juga Patrick Kluivert. Kenapa? Karena kalau nanti pelatihnya yang akan menangani timnas kita nanti, kelasnya dalam tanda kutip, di bawah atau sejajar dengan STY, kalau membawa timnas kita lebih baik, mungkin tidak apa-apa. Namun jika ada kegagalan atau mungkin saat bertanding ada kekalahan, kita nanti akan tahu akibatnya. Stadion akan gemuruh lagi,
akan memanggil dan juga akan rame-rame menyebut nama STY atau Sintayong. Tentu ini tidak baik. Ini akan membuat atmosfer stadion jadi kurang nyaman, karena tentu tidak semuanya mendukung STY. Kemudian bagi pelatih sendiri yang sifatnya masih adaptasi tentu akan terganggu jika di dalam stadion nanti banyak disebutkan atau banyak yang menyebut atau gemuruhnya stadion menyebut nama STY atau Sintayong. Secara psikologis sudah jelas terganggu, tidak bisa terbantahkan lagi. Untuk itu saya masih berharap kepada federasi, pelatih yang didatangkan betul-betul harus diperhitungkan masa-masa, harus memiliki kelas di atas Sintayong. Kemudian di awal pertandingan kedua, pertandingan ketiga, mungkin sampai pertandingan keempat, baik uji coba atau mungkin sifatnya resmi, diusahakan jangan kalah. Karena jika kemenangan ini bisa diraih, paling tidak di 4 pertandingan beruntun, atau yang penting tidak kalah, tentu atmosfer akan berbeda. Mungkin nama Sintayong perlahan-lahan bisa dilupakan, karena tentu pelatih butuh simpati, penonton tentu butuh kemenangan, apalagi di dalam stadion. Terkecuali memang pelatih sudah lama melatih, beda. Kalau masih baru, apalagi menggantikan posisi sekelas STY, walaupun di sini ada Patrick Kluivert, karena Patrick sudah kita anggap gagal, dan tidak ada nama Patrick yang sekiranya mayoritas mencintai. Jadi di sini kita fokus masih pelatih yang baru dan juga nama STY. Kalau nanti pelatih yang baru minimal bisa membawa 4 pertandingan tim senior kita meraih kemenangan, paling tidak pernah kalah, mungkin pelan-pelan penonton kita akan percaya dengan pelatih tersebut. Namun kita akan merasakan nanti bagaimana jika timnas kita kalah melawan tim lain. Saya yakin nama Sintayong akan berkobar lagi, nama Sintayong akan gemuruh lagi, dan itu akan mengganggu konsentrasi baik kepada pemain dan juga kepada pelatih yang baru. Untuk itu PSSI tentu harus mendapatkan seorang pelatih yang betul-betul berkualitas, memiliki kemauan yang keras untuk membawa timnas kita lebih baik. Dan saya menargetkan 4 pertandingan pertama, siapapun lawannya, jangan sampai kalah, agar kepercayaan diri penggemar, kepercayaan diri pemain, dan juga kepercayaan diri pelatih akan lebih baik. Namun jika di 4 pertandingan ada yang kalah, apalagi pertandingan pertama kalah, saya yakin nama Sintayong akan bergemuruh, dan itu jelas akan mengganggu, terkecuali memang Sintayong yang didatangkan. Namun jika STY yang didatangkan juga tidak sepenuhnya akan bisa membangun timnas kita lebih baik. Karena apa? Terpaan demi terpaan kepada Sintayong tentu akan terulang lagi, dan Sintayong akan memiliki tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya.
situ keyakinan saya. Maka menurut saya lebih baik jangan panggil Sintayong. Bukan berarti Sintayong tidak berkualitas atau saya tidak suka, bukan. Namun kita demi menjaga keharmonisan antara pemain, penonton, dan juga pelatih serta federasi. Secara keseluruhan, itu harapan kita. Jadi timnas kita lebih baik, tentu baik untuk semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan channel saya yang kecil ini atau channel kita yang kecil ini bisa sampai ke federasi, agar federasi betul-betul memilih pelatih yang betul-betul kualitas, betul-betul bisa membawa timnas kita lebih baik dari sebelumnya maupun dari sekarang. Kemudian sekali lagi saya tekankan, di 4 pertandingan pertama kita jangan ada yang kalah. Kemudian satu lagi, yaitu belum saya singgung tadi, pelatih dari Persib yang juga santer diberitakan, saya secara pribadi tidak mendukung. Kenapa? Karena beliau sedang bagus-bagusnya membawa Persib Bandung. Dan beliau juga membawa harum nama Indonesia di luar, karena belum lama ini juga memenangkan pertandingan melawan tim luar. Artinya beliau sudah sedikit ikut andil membawa nama Indonesia. Menurut saya jangan diganggu, biarlah beliau menangani Persib dengan baik, karena belum tentu juga menangani sebuah klub berhasil nanti akan berhasil menangani timnas. Beliau sekarang sedang bagus-bagusnya menangani Persib Bandung, dan belum lama ini juga Persib Bandung menangkan pertandingan melawan klub luar Indonesia. Itu artinya bersama Boyan Hodax, nama Indonesia tetap bergemuruh. Beliau membawa nama Indonesia melalui klubnya Persib Bandung. Untuk itu, apakah tidak lebih baik biarlah Boyan Hodax tetap menangani Persib Bandung? Karena jika Persib Bandung maju, baik nanti di kancah Asia Tenggara maupun di kancah Asia, tentu akan terbawa nama harum Indonesia. Secara tidak langsung, Boyan Hodax akan membawa nama Indonesia harum di kancah luar sana. Jadi, apakah tidak lebih baik jika pelatih Persib Bandung yaitu Boyan Hodax kita dukung untuk tetap melatih Persib Bandung? Karena apa? Karena sekarang Persib Bandung sedang bagus-bagusnya di bawah tangan dinginnya. Untuk itu jangan diganggu, karena Persib Bandung dengan kemenangannya melawan tim-tim luar Indonesia, tentu secara tidak langsung Persib Bandung dan Boyan Hodax membawa nama Indonesia harum di kancah ASEAN, dan kita berharap nanti bisa di kancah Asia. Itu harapan kita. Jadi janganlah digoda, janganlah diganggu. Kita tetap mendukung beliau, namun beliau tetaplah menangani Persib Bandung. Daripada nanti kita goda, kemudian melatih timnas, kemudian gagal, maka akan cedera nama beliau, cedera Persib Bandung, dan tetap kita tidak akan bisa move on, kita tidak akan bisa melupakan yang terhormat Sintayong, karena memang Sintayong tidak melatih timnas kita. Sekali lagi saya tekankan kepada federasi agar hati-hati memilih seorang pelatih, namun juga jangan lama-lama. Banyak pelatih top yang sekiranya bisa federasi ambil. Yang penting seperti yang saya katakan tadi di depan, mungkin saya ulang-ulang, ada komitmen, ada kerja keras, dan syarat utama menurut saya
di laga awal, yaitu 4 pertandingan awal. Kalau bisa semuanya harus menang, minimal tidak pernah kalah. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan. Dan kita di sini sifatnya diskusi, kita bincang, kita sama-sama berbicara tentang timnas kita, sama-sama mendukung timnas kita. Terima kasih.